Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Idan. Ya, Kang Abel, itu pecinya keren nih Kang Abel. Emang ada yang jual tuh di Jeddah? Selalu ada, Kak Idan. Selalu ada produk dari Indonesia, semuanya ada di Jeddah, termasuk Iya, itu pecinya legend tuh, peci NU tuh. ya, simbol, Kak Idan. Biar Iya, iya. biar kental NU-nya, nggak berubah jadi warna. Benar. Meskipun jauh dari Nusantara, tetapi tetap di sana Islam Nusantara di Jeddah ya. Nah, baik, betul, Kak Idan, betul. Kang Abel nih, makasih nih Kang Abel waktunya di sela-sela kesibukan Kang Abel di Jeddah nih mau menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bareng TKN News nih. Hatur nuhun nih Kang Abel. Siap, bisa-bisa nih, Kak Idan. Apapun buat TKN, insya Allah siap. Siap, sami-sami. Iya nih. Kang Abel nih mau nanya nih Kang Abel. Ini gimana ceritanya Kang Abel bisa sampai Jeddah nih? Kang Abel ini kan orang perpaduan orang Tasik dan Blitar. Iya. Nah, ini kenapa cerita bisa sampai Jeddah nih? Boleh boleh cerita dulu nggak nih Kang Abel? Simple saja, Kak Idan. Ceritanya kenapa bisa sampai Jeddah, karena krisis ekonomi, Kak Idan. Gitu aja, Berarti Kak Idan. tahun berapa? 97 kah yang krisis ekonomi? Saya tahun 2010 mengalami kebangkrutan, kemudian di ujung 2010 di bulan September baru saya memutuskan untuk hijrah ke Saudi, Kang Idan, ke Jeddah. Oh, oke. Berarti ini ya krisis tahun 2010 ya, dulu kan 2008 juga sempat ada krisis sedikit tuh ya. Nah, ini Ya. Kang Abel dulu apa usaha atau gimana Kang Abel? Dulu saya usaha buah-buahan, Kang Idan, di pasar. Hmm. Mhm. Kemudian ya maklum, Kang Idan, tidak terkendali, ya akhirnya bangkrut. Lalu setelah itu saya memutuskan untuk berangkat ke Saudi, menjadi Ke produsen. Saudi ya. Oh gitu. Nah itu jualannya di mana? Di Tasik atau di mana? Saya jualan di Sukabumi, Kang Idan, Sukabumi. Hmm. satu pasar Sukabumi, dan di pasar Cisaat. Jadi ada Sukabumi kan, Kabupaten Sukabumi, ada Kecamatan Cisaat. Nah, saya jualan di Sukabumi satu, kiosnya itu Cisaat satu. Jadi Oke. maaf aja, kaitan waktu itu ya kayaknya bandar lah, walaupun kecil-kecilan. Iya kelihatan kok. Dari wajahnya ini wajah bandar buah kok. Nah berarti ya qadarullah itu apa namanya Kang Abel ini mengalami krisis ya, usaha tidak berjalan dengan baik, lantas memutuskan untuk berangkat ke Saudi pada tahun 2010 ya. Betul, kaitan, betul, tepat Betul. banget. Nah, siapa dulu yang ngajak ke Saudi? Inisiatif sendiri, kaitan. Oh gitu. Iya, karena waktu itu udah buntu. Kita Mm-mm. udah, maaf aja, udah main bank aja udah nggak dipercaya, Kang Ida, apalagi Betul. pinjam ke tetangga. Mm-mm. Udah nggak ada celah, Kang Ida. Nah, kalau boleh cerita, sebenarnya kesalahan saya sendiri, Kang Ida, menyalahi aturan agama, Kang Ida. Oh gitu. Oke. Jadi mohon maaf ya, dulu saat itu saya sempat minjam kepada, ya kalau sekarang terkenalnya Bang Emok, Kang Ida. Bang apa? Bang Emok, kalau di Embok. Sukabumi terserah, iya Bang Emok. Oke. Masih simpan pinjam orang-orang Batak itu, Kang Ida. Oke oke. Dari situ mulanya, jadi uang riba kita kita putarkan uang riba, tapi ternyata bukan menolong, malah Iya, malah terjerat ya. malah terjerat di situ, Kaidan. Itu seperti itu, Kaidan. Nah, itu waktu berangkat ke Saudi itu masih single fighter atau dengan keluarga sekalian tuh, Kang Abel? Saya berangkat dengan keluarga, suami istri ya, sebenarnya gitu, Kaidan. Lalu 2 tahun setengah pulang, pulang, pulang masing-masing, Kaidan, karena situ ada keretakan dalam keluarga. Oke Ya, ya. sebenarnya nggak usah diceritakan, Iya, tapi iya, iya, iya. istilahnya gitu aja, Kaidan, simpelnya. Dan setelah itu saya hidup sendiri, Kaidan. Oh gitu. Nah, sekarang apa aktivitas di Saudi nih? Mulai dari 2010 sampai sekarang apa aja yang udah banyak dilakukan tuh? Dari tahun 2010 saya sampai sekarang alhamdulillah status masih cowok panggilan, Kaidan. Heeh. Cowok panggilan, jadi kalau dipanggil majikan datang, Iya. kalau Heeh. dipanggil diam. Jadi supir kan istilahnya gitu. Wah, jadi nggak jauh beda dong. Saya juga copang nih, cowok panggilan.
Nah, jadi ini Pak apa di Jeddah ya? Emang dari awal dari 2010 sudah di Jeddah atau gimana? Iya, 2010 di Jeddah dan alhamdulillah sampai sekarang masih tetap di Jeddah dengan majikan yang sama. Tidak Wah, awet dong ya. awet nih dan ya. Awet, awet. Berarti sudah Rumah 11 tahun ya? ya alhamdulillah 11 tahun. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, ketika ke Saudi itu apakah sudah bertekin atau bertekinnya di Saudi? Oh, jangankan berTKN Kak Idan. Tahu aja belum Kak Idan. Oh iya, gimana Mengenal ceritanya? aja belum gitu. Mengenal aja belum apa itu TKN, selebihnya apa itu Toriko, Tasawuf itu enggak, sama sekali enggak. Oh, Jangankan paham, terpikir tahu aja enggak Kak Idan. Tabu jelas sama sekali tabu, enggak tahu sama sekali Kak Idan. gimana ceritanya bisa akhirnya berkenalan dengan tarekat, khususnya TKN? Perkenalan atau awal mula saya mengenal Toriko karena kebiasaan saya lihat YouTube Kak Idan ya. Mm-mm. Nah, jadi mudah-mudahan juga nih berkah nanti banyak dakwah di YouTube, di medsos, banyak orang juga yang tertarik seperti saya mengenal Toriko dan akhirnya jadi pengamal. Jadi pada tahun 2017 Kang Idan, Ya. 2017 itu setelah saya cuti kedua bulan September ya, saya mengalami apa Kang Idan istilahnya krisis mental, down bener Kang Idan gitu ya. Tahun 2017 itu. Nah, jadi galau Kang Idan saat itu. Iya. Nah, kegalauan itu pas hari pertama pulang tanggal 18 September 2017, saya masih ada kuota sedikit dan saya langsung klik YouTube dan saya klik Sukabumi, itu Kang Idan. Saya klik Hmm. kata kunci Sukabumi karena mungkin baru pulang cuti Kang Idan ya, jadi memorinya masih di kampung nih dan Iya, ini begitu nyampe di Jeddah ya, setelah pulang ya, kampung kembali ya, ke Jeddah, lagi galau, buka ya, YouTube, klik Sukabumi. ya. Yang keluar Kiai Haji Zezen. Allah, almarhum ya Pak Ngarsawa. Nah, Pangsawa. Jadi saya kaget Kak Indan, kok ada ya penceramah dari Sukabumi yang masuk YouTube gitu kan? Bagi saya dulu YouTube itu Kak Indan sesuatu yang apa entertain banget gitu Kak Indan ya. Betul, betul. Dan setelah itu saya dengan penasaran saya klik, saya simak baik-baik. Itu ketika beliau Pangsawa itu ceramah di Rangkas di Banten lah istilahnya gitu. Ya. Ketika mengisi peringatan Isra Mi'raj Kak Indan. Mm-mm. Setelah itu penasaran saya simak dengan baik kata per kata, kalimat per kalimat sehingga saya nyungkur Kang Idan, nangis Kang Idan. Apa yang dibahas waktu itu oleh Ajengan Jejen? Yang dibahas itu tentunya ayat firman Allah Subhanahu wa taala sampai selesai dan di dalam uraiannya itu yang pertama yang membuat saya nangis adalah bahwa kita ini benar-benar kotor dan hanya Allah yang Maha Suci. Jadi kalau kita ingin mendekat atau sampai kepada Allah, mendapat predikat abdihi, maka kita juga harus suci gitu. Jadi di situ saya mulai tambah penasaran, tambah tersentuh hatinya. Terlebih Kang Idan yang bikin saya nyungkur sampai nangis itu, saya jungkir balik Kang Idan di kamar. Oh gitu. Pangarsa Uwa di dalam ceramahnya itu di hampir kan durasinya 1,5 jam kurang lebih ya. Iya. Menit-menit ke 60-an lebih ada kalimat dari Pangarsa Uwa yang sangat mukul hati saya Kang Idan. Apa tuh? Kalimatnya begini. Kalaupun kita hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal hadis 8.000 atau 4.000 hadis, pinter ngaji, pinter apapun itu ilmu agama atau 12 part ilmu gitu baik kaidannya istilahnya, tapi kita tidak pernah mencicipi atau tidak bertasawuf, tidak bertoriko. Di situ bahkan Pangsawa yang sampai sekarang masih saya ingat, walaupun tawahidan asyrik katanya, walaupun kamu nomor 1 di dalam segala hal, namun kamu tidak bertoriko, tidak mempunyai mursyid, maka kamu adalah sedang maksiat selama-lamanya. Oh, saya di situ Kang Idan.
Itu saya, oh berarti selama ini sampai saat ini saya dan sampai nanti kalau tidak mengambil ajaran Toriko, tidak punya mursyid, maka selamanya saya maksiat. Di situ saya kaitan. Betul. Itu baru baru saya ada kesadaran, mungkin nggak tahu itu kaitan Iya, 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 iya. hidayah atau taufik atau apa, wallahu alam. Yang jelas di situ saya uh, ada keinginan untuk mencari mursyid. Dari situ kaitan. Masya Allah Bang Rasawa. Itu ya. Itu jadi Kang Abel ini digerakkan kolbu dan jemarinya untuk klik Sukabumi, akhirnya berjumpa dengan Ajengan Jejen ya. Dan ada satu kalimat yang menarik, yaitu sepinter apapun kita, siapapun kita, kalau tidak bisa mencicipi atas record, nah itu menjadi kayak segala sesuatu jadi tidak maksimal ya. Iya. Nah, nah kan itu baru dari YouTube nih. Nah, Iya, terus betul. gimana tuh selanjutnya? Kan lagi di Jeddah. Nah, selanjutnya Kak Idan, karena di situ poin yang saya ambil harus mencari mursyid, ternyata Ya. saya cari juga yang namanya Abah Anom itu, Mm-mm. karena saya dari dulu udah dengar Suryalaya Kak Idan. Ya. Waktu masih sekolah di Tasik ya, di Cipasung, dan Kiai Zainal Mustafa dulu itu, saya tahu, kenal yang namanya Suryalaya. Suryalaya. Wong deket Kak Idan, dari Singaparna ke Iya. Suryalaya. Iya, iya. Tapi tidak ada keinginan untuk datang ke situ karena apa, ya tidak ada ketertarikan kaitan istilahnya. Oke, Kalau oke. itu masih kental, masih penuh hijabnya Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu tahu Pangersa Abah Nomi dari siapa? Dari Ajengan Jejen saat ceramah mungkin menyebut atau Ya, gimana? nama Pangersa mulai tertanam di hati saya itu dari ceramahnya Pangersa Wak. Ya. Setelah itu saya searching, saya kembali masuk ke Google, saya cari yang namanya Abah Anom, profilnya segala macam, sampai setelah itu, setelah saya baca semuanya tentang mengenai Pangersa Abah itu, saya langsung mencari wakil talqin. Di sini mulai seru ceritanya Kang Idan. Gimana gimana nih gimana? Nah, santai Kang Idan ya. Ya. Itu saya mencari wakil talqin. Saya berniat untuk ditalqin secepat mungkin. Mm-mm. Tapi yang serunya Kang Idan, di sela-sela pencarian itu saya sibuk juga dengan majikan Kang Idan. Oke. Jadi disuruh sama majikan, ketika ada santai saya buka Google, saya searching lagi, buka YouTube, saya dengarkan lagi semuanya ceramah Pangersa Uwa, tapi cuma satu orang, Pangersa Uwa aja yang saya Dengerin catat gitu. semuanya. Jadi begini Kak, saya harus punya mentor. Nah, dalam hal ini saya punya mentor. Sementara Pangersa Abah sudah tiada, saya harus cari murid-muridnya Pangersa Abah. Nah, saya jadikanlah, saya mengambil Pangersa Uwa untuk menjadi mentor. Yaitu di dalam segi ilmunya dulu Kak Idan. Ya. Karena saya benar-benar tertarik dengan apa, kajian-kajian Pangersa Uwa, sangat-sangat tertarik. Nah, setelah itu Kang Idan, saya singkat cerita cari wakil talqin. Setelah itu saya beberapa versi saya lihat, saya cari ini, mudah-mudahan ada yang di Jeddah kata saya. Gitu. Dan subhanallah benar di situ tertulis deretan wakil talqin dari A sampai Z, ada yang paling atas 2 nomor Jeddah. Dan Paling atas kenapa? ada 2 nomor telepon Jeddah. Oke. Ada nomor 2 nomor telepon Arabnya. Langsung Kaidan, saya tidak nunggu besok, saya langsung telepon. Assalamualaikum Kiai, kata saya. Iya, saya Abel dari Jeddah. Oh iya, ada apa? Saya pengen ditalqin. Oh boleh katanya. Di mana? Saya sebutkan tempat saya tinggal, kemudian saya juga silaturahmi dengan dia, nanya di mana nanti tempat talqinnya. Setelah itu sepakat bahwa malam Jumat itu akan diadakan talqin. Saya mengambil talqin Kaidan ya. Nah, ini sebelum ke sana Kang Abel dapat nomor itu dari mana? Nomor wakil talqin yang punya nomor Jeddah. Dari Google Kaidan. Dari Google ada. Ya, secara singkat saya dapat nomor itu di Google. Banyak di situ Kaidan, banyak di situ wakil-wakil talqin Pangersa Abah. Ini ngomong dulu Kaidan ya, bukan sekarang. Oh iya iya iya. Ngomong saat itu cerita kan ini. Ah. Cari nama-nama, termasuk nama Kiai Wahbi, nama Teguh Zulfa, termasuk siapa, semuanya ada Kaidan. Oke. Nah, akhirnya tadi dihubungin, gimana tuh akhirnya tadi itu setelah berhubungan dengan wakil talqin itu? Singkat cerita begini, saya ditalqin lah dengan satu orang teman.
Namun sebelumnya saya sampaikan ke Kang Idan bahwa dari tahun 2011 itu saya sudah mempunyai kumpulan. Nah, jadi di sela-sela kesibukan itu setiap malam Jumat tetap kita mengadakan kumpulan tawasulan walaupun bukan tawasul toriko gitu Kang Idan. Iya, Jadi iya. kita sudah punya majelis gitu. Nah, setelah itu singkat cerita saya talkin dengan satu orang teman saya namanya Asep Pandan. Beliau orang Cianjur, sekarang udah di Indonesia dan alhamdulillah sudah sempat jarah ke Suryalaya juga ke Nagrog. Nah setelah itu Kaidan, talkinlah saya. Saya tidak susah dikenal orang karena mereka sudah ada yang tahu dari mulut ke mulut, telinga ke telinga bahwa saya ini katanya ustadz gitu Kaidan ya. Mm-mm. Nah, jadi setelah talkin ikut manakib, di acara manakib pertama itu saya kebagian sebagai pembaca ayat suci Al-Quran Kaidan. Jadi kori. Jadi kori. Setelah itu talkin ngobrol-ngobrol 1, 2 kali, 3 kali manakib Kaidan ya dengan mereka ini. Ya. Saya itu naik-naik Kaidan ceritanya dari kori jadi baca tanbih, jadi baca manqobah dan jadi Balik ceramah. ceramah. Nah, di isi ceramah itu saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari pengersa UA. Nah, gitu Kaidan. Ya kan saya nggak bisa Kaidan. Iya, 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 iya. Nggak tahu sama sekali apa itu tasawuf, apa itu toriko, bagaimana apa saja di dalamnya, mau kemana dan harus bagaimana, nggak tahu Kaidan. Hanya yang didengar dari pengersa UA aja gitu Kaidan. Iya, iya. Nah, pertemuan keempat saya tidak hadir Kaidan, manakib keempat itu. Saya kebetulan ada kerja ke Toib ya. Teman saya hadir. Jadi setelah itu ada 5 orang yang ikut talqin setelah saya, termasuk istri saya Kaidan ya. Iya. Nah, mungkin mereka menangkap nama Kiai Jizezen. Ya. Di pertemuan manakib ini nggak tahu masuk gibah atau apa Kaidan, tapi saya harus cerita ini. Di pertemuan manakib yang kelima saya nggak hadir karena saya ke Toib. Nah di situ wakil talqinnya itu ngomong ke teman saya. Poin-poinnya itu adalah serangan kepada Kiai Jejen. Oh gitu. Laporan dia ke saya paginya itu setelah selesai makan, manakibnya jam 12 malam Kaidan, selesai subuh ya. Ya. Nah, setelah itu nelpon, Kang katanya, kok wakil talqin ngomongnya gini. Waduh kata saya. Terus ada satu lagi yang nelpon, Kang, saya cek, kok wakil talqin ada 2 versi katanya. Yang benar kata saya. Iya katanya. Nah, terus ya coba kita cek kembali. Nah malam itu saya pulang, saya kumpul sama teman 4 orang. Saya lihat Kaidan. Ya. Saya lihat dengan detail. Satu lagi Kaidan ini manfaatnya banyak teman. Satu lagi, Kang lihat Facebook, kok ada sesuai Iqbal wakil talqin katanya. Aduh, gimana ini kata saya? Mana yang benar? Nah di situ mulai kontroversi Kaidan. Iya, iya, iya. Terus? Nah, di situ mulai. Nah, pada intinya kita di situ mulai paham tapi belum pasti bahwa wakil talqin yang di Saudi itu bukan wakil talqinnya pengusaha Abah. Iya. Tapi wakil talqinnya AG. Iya, iya, iya. Saya pernah mendengar informasi itu tuh, pernah mendengar. Ya, saya pernah setelah itu Kaidan, nanti saya kembali ke itu ke Kaidan yang Kaidan sampaikan. Setelah itu saya kembali buka lagi dokumen apa di medsos itu, di Facebook, di YouTube, semuanya saya buka. Ketemulah Kaidan. Saya pertama menghubungin Kiai Wahbi, yang kedua Pangersa UA melalui Facebooknya, tapi yang megang admin. Yang ketiga ketemu nomor Kiai Aang. Oh, putranya Ajeng Jejen. Ya, lalu saya curhat ke Kiai Wahbi, Pak Kiai. Oh, satu lagi Kiai Sirojudin. Oke, Tangerang ya, Serjin Duryani. Pokoknya ada beberapa wakil talqin pengusaha yang tercantum nomornya, yang semuanya itu saya chat, saya SMS, dan ada beberapa yang jawab. Itu.
Semuanya, Kiai Haji Ali Hanifah, Kiai Haji Arif Ikhwani, terus Dr. Juhaya, semuanya Kak Idan Demi saya mencari ini mursyid semuanya saya sejati ya. hubungi. Iya Kak Idan. Sampai saya dimarahin majikan Kak Idan. Ah, Karena saya sibuk cari wakil talkin yang benar, saya akhirnya telat datang ke majikan. Ya, ada apa-apalah itu. Enggak apa-apa. iya iya Nah, iya. setelah itu saya curhat ke Kiai Wahdi. Curhat ke Kiai Wahdi, Pak Kiai, Assalamualaikum, biasa ya itu silaturahmi. Dan alhamdulillah Mas Allah respect Pak Wahdi, respon ketika datang chat dari saya itu tidak nunggu lama kayak dan langsung beliau menjawab, Masya Allah gitu ya. Biasanya kan kalau para kiai itu agak susah kayak dan dihubunginnya. Apalagi pas lagi sibuk ya. Tapi Masya Allah waktu itu Kiai Wahdi cepat. Iya. Ya, mungkin. Nah, saya nyambung dengan Kiai Wahdi, kemudian saya izin Pak Kiai Wahdi kalau nanti ke Jeddah mohon kami ingin ditalkin. Terus saya cerita di WhatsApp itu melalui chat dan kemudian dinaikkan oleh Kang Wahyu Dinata ke Facebook, gitu kan? Iya iya Cerita iya. saya itu Kang Dan. Iya iya. Iya tahu tahu. Mulai di situ iya, di situ mulai tercium Kang Dan bahwa di Jeddah ada yang rame-rame gitu masalah TKN, masalah mursyid tentunya. Iya. Nah, setelah itu saya chat Kang Haji Aang karena Facebooknya Pangarsa Uwa kurang merespon, mungkin karena adminnya sibuk Kang Dan ya. Iya. Nah, saya chat, Assalamualaikum Pangarsa, salam. Saya cerita seperti yang saya ceritakan ke Pak Kiai Wahdi. di situ, ini bukan aib ya Kang Dan, tapi Ya. Masya Allah, apa namanya, saya kagum sama Pangarsa Kang Haji Aang, bahkan sampai sekarang beliau adalah jadi mentor, jadi mentor kami di sini Kang Idan. Iya iya. Kang Haji Aang itu. Saya cerita, Kang Haji Aang malah marah. Jadi setelah itu di hari kedua saya chat Kang Haji Aang lagi, kemudian keluarlah kalimat yang sampai sekarang saya pegang dari Kang Haji Aang. Kalimat yang sangat bijaksana dari Kang Haji Aang, yaitu kalimat seorang ahli hikmah. Beliau mengatakan begini, Kang Abel, kalau seandainya Kang Abel bermursyid, lalu ada perubahan dalam diri Kang Abel menjadi lebih baik akhlaknya kepada siapapun itu mursyidnya, lanjutkan. Kata saya, oh ini bijak banget ini kata ini. Namun saya rasa Kang Idan, bukannya ada perbaikan, tapi jiwa kita malah berontak Kang Idan. Iya iya. Malah berontak, bukan kalau misalnya berontak bukankah itu suatu keburukan, bukan kebaikan. Nah, di situ saya hubungi wakil talqin, saya mohon diri pamit, saya menyatakan bahwa yang saya cari bukan mursyid yang bernama itu, tapi yang saya cari adalah mursyid yang bernama Pangarsa Abah Anom. Nah, dia tidak balas chat, namun terjadilah pertikaian Kang Idan. Ya. Nah, teman saya maklum banyak yang mantan preman, yang dari Lampung 2 orang, yang dari Sukabumi, yang dari Cianjur 1 orang. Dia adu argumen, bahkan janjian mau ketemuan dan mau dihantam sama teman-teman saya itu Kang Idan. Karena ya ada kalimat yang menyebutkan bangsa tua gitu-gitulah ya. Iya. Nah itu, tapi saya larang alhamdulillah, dan alhamdulillah 1 tahun setelah itu kami keluar dari situ, lalu 1 tahun setelah pertemuan, setelah talqin pertama itu 2018 barulah kita ditalqin dengan Kiai Wahdi. Pas lagi umroh ke Jeddah ya? Iya, iya. Singgah beliau. Dan alhamdulillah itu Kaidan bermulanya itu dari situ Kaidan, sampai kita benar-benar patuh, setia, istiqomah ke Pangarsa Abah. Dan insya Allah mudah-mudahan minta doanya dari Kang Idan, dari Ikhwan semuanya, mudah-mudahan Ikhwan di Jeddah tidak pindah ke lain hati Kang Idan. Amin. Saling mendoakan Kang Abel. Ini menarik memang kisah Kang Abel. Saya juga sempat dapat informasi dari Kiai Wafi juga bagaimana dinamika TKN di Jeddah di masa-masa awal gitu kan. Ketika ada salah talqin lah ya. Karena
ketidaktahuan lah kata Iya gitu kan. betul. Iya, Akhirnya juga iya, iya. alhamdulillah Betul sekali kan ya. kayak Wafi ketika umroh sempat menyempatkan diri ke Jeddah. Saya juga dapat informasi itu dan sekarang ini semakin semarak nih kalau kita lihat karena kalau ndak salah tuh Ikhwan Jeddah tuh setiap hari Jumat ya atau hari apa tuh ya ada khataman dan juga manakib di Masjid Indonesia ya. Ya, dulu sebelum pandemi Kang Idan, ya karena di situ ada cerita juga Kang Idan. Tahun oh maaf, talqin pertama itu 2017 juga Kang Idan. Oh enggak, Ya. iya 2017 ya, 2017 juga ya kalau nggak salah. Di situ karena saya orangnya senang mencari, makanya di situ saya mencari figur-figur NU yang ada di Jeddah gitu. Nah, saya Ya. ketemulah dengan yang namanya Kiai Haji Ahmad Fuad Abdul Wahab gitu. Pak Fuad lah kita panggil Pak Fuad. Ya. Nah, Pak Fuad itu bahkan kalau sama mahasiswa Mesir disebut orang tuanya atau bapaknya mahasiswa Ah. Timur Tengah Iya, gitu iya. kaidah. Ya. Pak Fuad itu Pak Fuad gitu, insya Allah. Karena jadi persinggahan persinggahan Mesir gitu. Ketika Ya. ke Jeddah musim haji pasti ke rumah Fuad gitu, ke NU itu ke Masjid Indonesia di Sarabia. Nah, jadi saya Kaidan kenal dengan Pak Fuad, dibesarkan dengan Pak Fuad dan saya di situ berhasil eh, diakui menjadi salah satu akwan di NU Jeddah gitu Kang Idan. Nah, di situ ada kejadian Kang Idan. Ya. Setelah saya berpisah, setelah saya check out dari Yang dari home sebelumnya. ya, dari home itu, dari mereka itu, saya aktif di Jeddah di Masjid Indonesia Jeddah sampai ada apa namanya apa namanya kan ada pembaharuan manajemen NU Pengurus. dan saya di situ masuk jadi pengurus NU, jadi saya di situ diangkat jadi ketua LDNU-nya. Di situ saya berperan. Kemudian 1 tahun itu Kaidan karena di Saudi itu Kaidan di Masjid Indonesia Jeddah itu tidak ada yang bukan ya Bu, tidak ada yang berani mengucapkan saya ahlu toriko. Oke. Tidak ada Kaidan. Nah setelah saya duduk di situ, jadilah majelis toriko Kaidan. Alhamdulillah. Biasa Kaidan banyak yang nyerang, orang yang nggak suka dan yang nggak ini banyak yang nyerang Iya, Kaidan. iya. Oke, kita kesampingkan itu. Namun ada kejadian yang menarik Kaidan, karena HUM ini mendengar saya aktif dan ada zikir torikoh di Masjid Indonesia Jeddah. Suatu saat mereka datang 8 orang setelah sholat Jumat itu kita biasanya dikir diduluin sama mereka Kaidan. Diserang Kaidan, diserang. Kita udah assalamualaikum ya, dikir biasa, dikir NU. Setelah dikir NU saya mau masuk ilah hadroti, dia udah duluan. Aduh, teman-teman ini bingung, Kamil gimana katanya. Ya udah kata saya, ikutin aja dulu. Yang penting robitohnya kita tetap ke Abah, ikutin aja wong sama la ilaha illallah, tapi kita robitohnya tetap ke Abah karena kita udah tahu mereka robitohnya ke sana, ya kita ke Abah aja. Ya. Udah. Mereka ngikut-ngikut tapi sambil merhatiin mereka Kaidan. Iya. 3 kali pertemuan Jumat, mereka selalu mendahuluin kita Kaidan. Oke. Pertemuan keempat ada surat ke saya, Kang Abel dimohon hadir ke MIJ ba'da Jumat karena akan dimintai konfirmasi tentang torikoh yang Kang Abel bawa. Ada surat Kaidan dari pengurus NU. Kata saya begini, lah saya kan tiap hari Jumat hadir. Terus apa yang dimintain konfirmasi ke saya? Mereka masuk ke masjid MIJ, ke Masjid Indonesia Jeddah, saya di situ duluan, kata saya, kenapa saya harus diminta konfirmasi tentang kebenarannya. Nah di situ saya nggak banyak ngomong, saya hadir dan terjadilah perdebatan Kaidan. Ya. Ada rekamannya. Disitulah heboh Jeddah Kaidan. Ya. Nah dan disitulah saya mulai nyambung ke pengersa Kiai Haji Baban. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ke saya tidak langsung menjawab, tapi saya nunggu chat dari Kiai Haji Baban dulu. Iya, minta arahan lah ya. Ya, seperti begini Kaidan.
kita alhamdulillah nggak naik gitu ya, kita slow aja Kang Idan. Tapi mereka yang menghantam terus. Seperti pertanyaan yang merujuk kepada klaim bahwa dia itu adalah pelanjut seperti begini Kang Idan. Yang pertama mensolati jenazah pengeras Abah adalah AG katanya. Saya tanya, Kiai, Bapak benar nggak yang pertama mensolati pengeras Abah dia katanya. Kiai jawaban langsung menjawab, bukan. Pengersa ini katanya pengersa Jen katanya ya. Siapa? Jenderal Abidin Anwar gitu ya. Panjen, Jenderal Abidin Anwar, Panjen. Nah, Panjen. Nah, itulah Kang Abel katanya yang pertama mensolati pengersa Abah. Dia tetap kaidan jawaban-jawaban yang dari bangsa Kiai Baban yang saya dapat itu dia tolak semuanya. Dia salahkan semuanya. Ramai kaidan lah, pokoknya perdebatan. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan alhamdulillah di minggu kedepannya mereka tidak pernah hadir lagi ke masjid. Oke, jadi sempat ada perseteruan akhirnya dimediasi oleh teman-teman pengurus NU di Masjid Indonesia ya. Ya, gitu. Ya, betul. Nah, berarti semenjak itu Ikhwan baru yang rutin lah melakukan zikir hatam dan manakib di Masjid Indonesia Jeddah. MIJ bahkan Kang Idan sesepuh NU banyak yang ikut talqin juga saat itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai dari situ Kang Idan, TKN di Jeddah mulai dikenal. Setiap talqin itu dari ikhwan yang ada di Jeddah itu terus bertambah sampai mencapai angka 600 Kang Idan, data saya itu Kang Idan ya. Terakhir hari ini kurang lebih ada 600 ikhwan TKN di Jeddah. Ya, sampai hari ini kurang lebih 600, namun tidak semuanya aktif dan tidak semuanya berada di Jeddah. Ada sebagian yang sudah pulang, ada sebagian yang pergi ke Riyadh, ke Taif, nah tetap kan seperti itu. Dan yang aktif sekarang ini karena masa pandemi cuma 30 orang, Kak Idan. Oke, itu di Jeddah semua 30 orang ya, Kang Abel? Iya betul, Kak Idan. Jadi yang Kak Idan, yang bikin saya kagetnya itu begini. Kok bisa ya? Saya yang bukan anti, saya yang sama sekali tabu, tidak mengenal thariqah, tidak tahu tasawuf. Kok saya bisa ngajak teman? Itu yang bikin saya kaget, Kang Idan. Betul. Ternyata setelah saya dapat jawabannya, ternyata bukan saya yang mendakwahkan. Itu. Tapi pengersa Abah yang mendakwahkan. Betul. Melalui media sosial. Betul. Ada wadah di Jeddah, nah mereka mau jadi pencari, di mana sumbernya, di mana tempatnya, majelis di mana ya. Seperti itu Kang Idan. Benar Kang Abel. Siapalah kita ya Kang Abel yang merasa mampu untuk menggerakkan orang ikut talqin, lalu kita mengajak, akhirnya berkembang menjadi LDTKN, akhirnya terus berkembang dengan kegiatan Kamelia. Ya kita hanya menjalankan tugas secara fisik aja, beliaulah yang nanti banyak menjadikan hal semua itu jadi gitu kan. Ini memang seperti teman-teman di Mesir lah, di Mesir itu dari 4 orang sekarang bisa sampai 400 sampai 500 Kang Abel. Semua itu memang nyata bahwa guru mursyid kita pengarsa Abah ini benar-benar mursyid yang masih terus membimbing. Jadi nggak kenapa lagi kita harus tengok kanan tengok kiri. Gitu. Kapan LDTKN Jeddah terbentuk tuh Kang Abel? Gimana Kang Idan? Kapan LDTKN Jeddah terbentuk? LDTKN terbentuk 2019. Saat itu KJRI Jeddah meminta kepada seluruh organisasi atau lembaga yang ada di Jeddah ya. Kan di Jeddah banyak organisasi Kang Idan. Banyak paguyuban gitu ya. Minta ADART dan minta surat dari pusat masing-masing, dari lembaga pusat masing-masing Kang Idan. Nah, di situ KJRI Jeddah akan mengakui lembaga itu berbadan hukum jika memang ada SK-nya. Jadi jangan sampai ada lembaga atau kumpulan yang ilegal, istilahnya gitu. Jadi harus berbadan hukum semuanya. Nah, tahun 2019 itu
Kebetulan di sini saya sudah ketemu dengan Akang Sakim. Akang Ya, Sakim salah satu cucu daripada bangsa Kiai Haji Abdullah Mubarok gitu ya. ya, Di situ saya konfirmasi dengan Kang Sakim, komunikasi, kemudian Kang Sakim komunikasi dan meminta kepada Kang Yosep, dan alhamdulillah tidak susah, tidak lama di situ keluarlah SK dan ya, diakui di lembaga yang berbadan hukum gitu Kang Idan. Tahun ya. 2019 Kang Idan. 2019 bulan apa tuh Kang Abel? Uh, Kalau bulannya saya kurang tahu ya, ada di atas di Iya, saya iya, nggak tempel apa-apa, nggak surat. apa-apa. Jadi 2019 itu akhirnya secara resmi LDTKN Pontren Suralaya Jeddah itu terbentuk. Dengan begitu aktivitas amaliyah sudah legal di Saudi karena memang itu juga seperti di Tanfi kan ikuti agama dan negara ya. Jadi memang sebuah prosedural seperti LDTKN Mesir juga itu sekarang sudah dilantik pengurusnya, sudah ada akte, sudah ada pengurusnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh teman-teman TKN di Jeddah, di Mesir itu sudah legal seperti itu. Nah, sekarang berarti Kang Abel ini merangkap ya selain ketua LDNU eh, di PCI NU Jeddah sekaligus juga di LDTKN. Iya betul Kang Idan. Iya, Ceritanya, memang begitu ceritanya ceritanya. gitu. Iya. Kalau ini Padahal Kang, itu, padahal ya, padahal kalau itu Kang cuma Sakim, formalitas aja Kang Idan. Kang Sakim Kapasitas gimana tidak Kang ada. Sakim? Ya Kang Sakim, ya Kang Sakim, ya sebagai pengawas, bukan pembina, sebagai pengawas. Nah, gitu Kang Idan. Jadi beliaulah yang mengawasi sepak terjang gerak-gerik langkah dakwah kita. Beliaulah yang mengawasi. Betul. Nah, terakhir nih Kang Abel, apa aja nih aktivitas teman-teman LDTKN Jeddah sebelum pandemi, katakanlah dan masa pandemi ini. Memang kalau amaliyah pasti tentu terbatas ya, karena kan kumpul-kumpul menjadi sesuatu yang mempunyai resiko. Nah, sekarang apa aja nih aktivitas atau mungkin biasanya jelang Milad Surelaya bikin apa? Apakah ada kajian walaupun secara online atau mungkin ada kegiatan-kegiatan apa gitu yang bisa diceritakan Kang Abel? Eh, Tentunya kaitan kegiatan sebelum pandemi kita aktif di Masjid Indonesia Jeddah, ya. Kemudian setelah masa pandemi kita hanya aktif di majelis saja, Kaidan. Ya, Mengenai amaliyahnya sama seperti di Indonesia, yang mingguan diisi dengan khotaman, kemudian ada tambahan riadoh-riadoh yang mana saya sampaikan tadi bahwa kita mentornya adalah Kang Haji Aang. ya. Nah, kita diisi riadoh dari Kang Haji Aang. Selain khotaman diisi juga dengan riadoh. Kemudian sekarang kita masih uh, masih di kajian kitab tauhid yaitu Tijan Kaidan, Kang karena Abel yang masih ngajar ya. ya begitulah Kaidan, sebisa-bisanya Kaidan. Iya, 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 iya. Itu kita kita semuanya sudah mengenal kitab Tijan, sudah paham kitab Tijan, tapi di sini kita lebih belajar untuk memperdalam lagi, jangan sampai hanya di kepala tapi harus tembus gitu Kaidan Tembus ya. ke dalam kolbu ya. Katanya wah kitab Tijan itu kan cuma wujud kidam bako, tapi ya itu kan masa itu nomor satu kayaknya. Betul, Nah, betul, betul. untuk manakibnya kita adakan awal bulan Hijriah. Jadi awal bulan Hijriah minggu pertama kayaknya. Hari Jumat. Setiap minggu pertama bulan Hijriah kita mengadakan manakib dan ya malam Jumat. Waktunya itu dari jam 1 malam sampai sebelum subuh kayaknya. Bubar, setelah sholat subuh baru kita bubar. Nah, gitu kaidah. Hmm, Dan itu juga kaidah itu juga kita apa namanya dengan segala konsekuensinya, dengan penuh konsekuensinya kaidah. Karena kan majelisnya itu kaidah di Imaroh, di apartemen, yang mana samping kiri kanannya itu tetangga orang Saudi. Bahkan ada yang polisi juga. Nah, gitu ya. ketika kita mengalami kesalahan, kaidah bisa saja mereka lapor bahwa di sini ngumpul orang, sekian orang, setiap ini nanti kan bahaya juga kaidah. Ya. Tapi masya Allah, alhamdulillah dengan keyakinan bahwa kita ya
bahwa kita dijaga, dibimbing oleh pengusaha Abah, ya alhamdulillah Kang Idan. Ya, ya. Tidak pernah ada masalah gitu Kang Idan. Oke, oke. Alhamdulillah. Jadi sebelum pandemi banyak aktivitas amaliah di MJI, sekarang tuh digeser ke apartemen itu tadi ya. Di MIJ Kang Idan. Sorry, MIJ, Masjid Indonesia Jeddah. Nah, sekarang setelah pandemi tetap masih di sana atau tadi di apartemen di tempat siapa tuh, Kang Abel? Itu kebetulan saya rumahnya besar Kang Idan, jadi satu kamar saya bikin majelis khusus. Oh, oke, oke, Karena alhamdulillah. saya duduk di majelis Kang Idan. Iya, 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 iya. Berapa orang kalau ini di masa pandemi ini kalau pas lagi ada amaliah zikir hatam, manakib dan kajian kitab? Fluktuatif Kak Idan, kadang-kadang 20, 25, 30. Tapi Kang Idan kalau pengen tahu, saya pernah cuma 4 orang manakib. Tawasul cuma 2 orang Kak Idan. Iya, iya, iya. Tapi tetap kita jalan Kak Idan. Betul, betul, Tetap betul. kita jalan. Nah, gitu. Mm. Alhamdulillah gitu Kak Idan. Kalau untuk di medsos, kita sama sekali menutup Kak Idan. Kita sama sekali tidak. Bagus juga apa namanya walaupun 2 orang, 4 orang, manakib itu memang tetap masih bisa jalan karena merupakan bentuk amaliyah ya. Kita bukan manakib itu bukan tablik yang harus besar banyak, tetapi lebih taklim bagaimana kita yang sedang belajar ini berkumpul untuk istiqomah menjalankan amaliyah seperti tuntunan Pangarsa Abah, baik harian, pekanan maupun bulanan. Jadi orang nggak jadi terlalu masalah, mau saat sendiri pun bisa. Pak Guru Zuki Malaysia bahkan ketika pulang dari Suryalaya, ketika dia kembali ke Malaysia, beliau aja yang menjadi ikhwan TGN, manakib sendirian, zikir sendirian, jadi baca Quran sendirian, baca tanbih sendirian, tawasul sendirian, manqobah sendirian, nggak apa-apa, karena yang kita cari kan keberkahan ya Kang Abel ya. Tuh Kak Indan ada jalan satu Kak Indan. Ketika tadi saya cerita kita tidak pernah diserang lagi oleh ya, dari kita tidak datang lagi, tidak nyerang lagi kita. Kemudian 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian datanglah Pak Wahdi. Ya. Nah, di situ kita dapat ilmu lagi yang sangat berharga dari Pak Wahdi. Saya lapor, Kiai, alhamdulillah yang saya ceritain dulu tidak terjadi lagi. Mereka tidak pernah nyerang lagi ke MIJ, tidak pernah mendahului lagi. Nah, subhanallah, kirain saya Pak Wahdi mau bilang, oh bagus, harus begitu ya. Ternyata bukan. Beliau mengeluarkan suatu kalimat yang mana kalimat itu menjadi motivasi bagi saya sendiri. Alam hikmah, mau itu hasanahnya itu benar-benar saya pegang sampai sekarang. Beliau mengatakan begini sambil kita pijit ya, ada teman yang pintar pijit, Pak Wahdi kecapean kita pijit. Beliau dawuhnya begini, Kang Abel, yang dikatakan menang, jangan merasa menang katanya. Ketika mereka tidak datang lagi, Kang Abel jangan merasa menang. Kita tidak boleh merasa menang. Yang dikatakan berhasil, yang dikatakan menang adalah membuat mereka kembali lagi. Gitu. Nah, itu sampai sekarang saya pegang Kang Idan. Betul. Dan alhamdulillah ada 1-2 orang yang tadinya masuk sana, ada yang gabung ke kita Kang Idan. Oh, alhamdulillah. Iya. Walaupun dengan susah payah Kang Idan, walaupun dengan susah payah kita menjelaskan posisi mursyid yang sebenarnya itu Pangarsa Abah, kita susah payah menjelaskannya Kang Idan. Belum terbatas Kang Idan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Ya, jadi memang mereka pun begitu, kadang dalam ketidaktahuan mereka. Tugas kita lah yang memang memberitahu dan coba mengajak, mudah-mudahan bisa terbuka dan bisa berkumpul lagi dengan Pangarsa Abah. Luar biasa nih Kang Abel, kisah yang menarik dari mulai usaha menjadi bandar buah di Sukabumi, akhirnya mendapat ujian, bangkrut, terus hijrah ke Saudi, disitulah berjumpa dengan TKN. Padahal dulu dagangnya di Sukabumi, kenal ajengan jejennya malah di Jeddah. Ini kan menarik. Jadi dunia tasawuf dan tarekat ini memang tidak terbelenggu dengan ruang dan waktu.
di Sukabumi di Jeddah tuh sama aja. Kalau namanya sudah cinta yang muncul kan ketarik juga. Dan akhirnya dari Kang Abel di sini bisa alhamdulillah berkah dan karomah Pangarsabah bisa banyak ikhwan ikut talqin zikir. Kang Abel bisa apa namanya aktif juga di PCNU di Jeddah jadi ketua LDTKN-nya. Lalu Kang Abel juga akhirnya bisa menggerakkan para wakil talqin ketika umroh. Ayo singgah, saya sempat lihat tuh bukan hanya Pak Wafi, kadang-kadang kayak Asep Samsurijal gitu kan, kayak Sirojudin lah, atau ajengan Aang sendiri ke sana untuk memberikan taklim. Alhamdulillah dari situ akhirnya semakin banyak dan akhirnya muncullah LDTKN Jeddah. Luar biasa nih kisahnya Kang Abel, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya. Walaupun Kang Abel ini katakan berTKN ketika masa Pangarsabah sudah wafat, tetapi karena memang beliau adalah Mursyid Kamil Mukamil, ada rasa kecintaan ini yang membuat Kang Abel ini belum pernah jumpa, walaupun rumah dekat di Singaparna, tetapi akhirnya jadi juga nih, gitu kan. Ini kan suatu keberkahan Kang Abel. Kita bisa bermursyid dengan beliau, dan insya Allah kisah-kisah Kang Abel ini akan menginspirasi ikhwan TKN di berbagai tempat. Di Mesir punya kisah cerita sendiri, Kang Dadang di Sydney punya kisah sendiri, gitu kan. Lalu teman-teman nanti kita ke Sudan punya kisah sendiri, akhirnya mereka pun terjadi diaspora murid-murid Pangarsabah, Ikhwan TKN Suralaya di beberapa mancanegara. Mudah-mudahan bisa tetap terjalin silaturahim mendakwahkan TKN ini, karena memang kita yakin seyakin-yakinnya TKN ini merupakan amaliyah TKN ini merupakan salah satu amaliyah thorikoh yang mampu mengubah itu kan, mengubah banyak orang. Dengan begitu Kang Abel juga kan ini nih, mudah-mudahan apa ada rencana balik Jakarta, balik ke Indonesia nggak nih Kang Abel nih? Apa mau akan terus menetap di Jeddah, rencana jangka panjang kalau boleh tahu? Rencananya tentu panjang sangat Kang Ida. Untuk Ah, jangka panjangnya saya insya Allah pulang exit istilahnya Kang Ida ah, setelah setelah ada generasi pelanjut Kang Ida. Nah, kalau sudah bisa lanjut tanpa saya istilahnya Kang Idan, mohon maaf sangat ini karena apa? Teman-teman itu pernah ada kejadian mau mau khotaman nunggu saya sampai subuh nggak jalan-jalan Kang Idan. Jadi kalau sudah ada pelanjutnya dan alhamdulillah sekarang sudah ada mulai bibit-bibit itu Kang Idan ya, ketika saya nanti exit insya Allah tidak akan pulih gitu, tidak akan sirna gitu ya, LDTKM di Jeddah, TKM di Jeddah. Dan rencana pendeknya saya insya Allah mau cuti kalau wisuda anak insya Allah Kang Idan. kapan tuh? Tahun depan? Anak saya sekarang semester 6 masuk semester 7 di Institut Ilmu Quran itu Kang Idan, insya Allah 1 tahun ke depan anak saya wisuda insya Allah rencana cuti sekalian ziarah ke Suryalaya juga ke semua ikhwan. Alhamdulillah. Insya Allah bisa bisa jumpa nanti kita Kang Abel. Mudah-mudahan Kaidan masa Amin amin. pandeminya cepat lalu Kaidan. Karena selama pandeminya masih ada, utangnya susah Kaidan. Oh gitu. Ya ya. Iya, iya Kaidan. Ya oke Kang Abel nih luar biasa statement Kang Abel yang terakhir itu sangat penting sekali bahwa kaderisasi LDTK yang di Jeddah ini perlu disiapkan dari awal karena memang kita akan berganti masa. Ya bisa karena umur, sakit, meninggal, atau mungkin kita ada keperluan lain, halangan. Mudah-mudahan muncul generasi-generasi Ikhwan TKN di Jeddah yang akan melanjutkan perjuangan Kang Abel, Kang Sakim, supaya tetap menjayakan TKN di Saudi Arabia. Terima kasih banyak Kang Abel. Ya, siap Kaidan. Kaidan perlu saya sampaikan bahwa Ikhwan TKN yang di Jeddah itu bisa dibilang dari berbagai macam provinsi Kaidan. Jadi mudah-mudahan nanti ketika mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing, ke provinsinya masing-masing, mereka bisa bergabung dan bisa melanjutkan di kampungnya masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Benar luar biasa. Ini karena diaspora TKN yang ada di Jeddah terdiri dari berbagai provinsi pulang menjadi kader-kader TKN melanjutkan perjuangan di wilayahnya. Salam hormat buat Kang Sakim, teman-teman LDTKN dan juga teman-teman PCUNU di sana.
keluarga juga semoga tetap sehat selama pandemi ini dan kita bisa melewatinya dengan baik, Kang Abel. Terima kasih sekali lagi, Kang Abel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.